Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Muhajir. Saya dari kelas INS 2, jurusan Teknik Instrumentasi Kilang, peminatan bidang minat instrumentasi elektronika. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang media transmisi jaringan. Nah, jaringan merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kebutuhan untuk terhubung ke jaringan dan memanfaatkan layanan yang ada, yaitu koneksi secara fisik dan secara logis. Nah, pada secara fisik ini, kita bisa secara langsung, peralatannya langsung terhubung dengan sebuah jaringan tersebut. Sedangkan secara logis, harus ada aturan yang sama supaya semua peralatan bisa saling berhubungan. Nah, pada kondisi secara fisik ini, semua peralatan yang berpartisipasi harus terhubung secara langsung. Nah, peralatan yang dibutuhkan untuk kondisi secara fisik ada PC, NIC, network media, dan repeater, hub, bridge, switch, ataupun router. Sedangkan koneksi secara logis yaitu merupakan sebuah aturan bersama bagaimana informasi dikirim melalui media. Nah, koneksi secara logis ini biasa disebut dengan protokol. Jaringan pada dasarnya yang merupakan sebuah gabungan dari berbagai macam protokol yang muaranya adalah bagaimana informasi yang dikirim oleh pengirim bisa diterima oleh penerima yang benar. Nah, yang termasuk dalam protokol ini adalah bagaimana format data yang dikirim, bagaimana cara data dikirim, dan bagaimana jika terjadi kesalahan selama pengirim dan apa yang harus kita kerjakan. Nah, komponen pada jaringan yaitu ada PC, NIC, network media, dan peralatan jaringannya, mulai dari repeater sampai di router. Nah, pada personal komputer atau PC, supaya bisa terkoneksi ke jaringan komputer, hal utama yang harus dipersiapkan adalah PC. Nah, PC ini bisa berupa komputer, desktop, laptop, gadget, ataupun printer, PCB, CD-ROM, drive, sampai di power cord ini. Bisa Anda lihat di sini. Dan yang kedua, NIC. NIC merupakan Network Interface Card, yaitu syarat wajib suatu device atau peralatan supaya bisa terkoneksi ke jaringan harus mempunyai NIC. Fungsinya untuk menghubungkan suatu device ke jaringan. Nah, di samping itu NIC juga berfungsi sebagai layar fisikal dalam OSI model yang pernah saya jelaskan kemarin. Yang ketiga, network media. Network media ini digunakan untuk mentransmisikan data dari klien ke server atau dari klien ke klien atau dari aplikasi ke aplikasi. Nah, dalam network media ini dibagi atas dua, yaitu kabel dan wireless. Nah, para kabel, untuk kabel ini core yang digunakan biasanya menggunakan tembaga, seperti coaxial, twisted pair, dan dibagi lagi atas UTP dan STP. Sedangkan wireless itu yaitu menggunakan gelombang radio, misalnya Bluetooth yang ada pada HP kita, WiFi yang bisa kita pakai, NIC wireless, USB wireless, dan lain-lain. Nah, pembahasan yang kedua yaitu pada media transmisi data dibagi lagi atas dua seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu wire atau kabel dan wireless tanpa kabel atau menggunakan gelombang radio. Nah, pada media transmisi wire biasa disebut juga media transmisi guided, yang artinya guided media yang menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik meliputi open wire, twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. Nah, sinyal yang melewati media-media tersebut diarahkan dan dibatasi oleh batas fisik media. Nah, mulai dari open wire, twisted pair, dan coaxial cable menggunakan konduktor logam yang menerima dan mentransmisikan sinyal dalam bentuk aliran listrik. Sedangkan optical fiber atau serat optik menerima dan mentransmisikan sinyal data dalam bentuk cahaya. Nah, open wire ini adalah kabel yang disangkutkan pada tiang penyangga yang tidak memiliki pelindung dan proteksi dari gangguan sinyal lainnya. Sedangkan transmisi dialihkan pada satu kabel dengan kabel lainnya digantungkan dengan suatu jarak tertentu, biasanya digunakan untuk mengantarkan arus listrik. Nah, pada open wire ini juga memiliki tingkat interferensi yang cukup tinggi dari gelombang lainnya dan tidak terlalu disarankan untuk digunakan kecuali untuk jarak yang pendek. Twisted pair. Twisted pair ini berasal dari fakta bahwa kabel ini terdiri dari kabel kawat tembaga yang dililit berpasangan. Nah, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengurangi kelemahan terhadap noise elektris atau kelemahan dari gangguan elektrik. Baik itu yang berasal dari dalam kabel, krostal,
atau disebut dari krustal ataupun dari luar kabel yang disebut sebagai interferensi elektromagnetik atau EMI, dan interferensi frekuensi radio atau RFI. Nah, bisa kita lihat gambar twisted pair ini. Nah, kategori twisted pair ini dikategorikan dari CAT 1 sampai CAT 7. Bisa Anda lihat di sini berbagai tipe dan fitur-fiturnya lengkap. Nah, jenis dari twisted pair. Jenis twisted pair ini dibagi atas dua, yaitu UTP dan STP. UTP yaitu unshielded twisted pair, yaitu digunakan lilitannya hanya digunakan untuk kabel untuk menghindari crosstalk. Tidak ada perlindungan interferensi atau induksi sinyal dari luar kabel. Sedangkan shielded twisted pair, selain dililitkan, juga punya proteksi terhadap induksi atau interferensi sinyal dari luar kabel berupa lapisan kertas aluminium foil sebelum jaket pembungkus luar. Nah, bisa kita lihat. Nah, untuk UTP tanpa ada pelindung, sedangkan STP pun ada. Nah, lanjut, koaksikal, yaitu kabel ini berisi dua buah konduktor. Satunya terletak di tengah dan yang terbuat dari tembaga keras yang dilapisi dengan isolator. Konduktor dan yang konduktor kedua melingkar. Nah, melingkarnya itu di luar isolator pertama dan tertutup dengan insulator luar. Jenis koaksikal dibagi atas dua, yaitu digunakan untuk transmisi analog, contohnya impedansi 75 ohm. Kabel kabel antena TV eksternal, dan yang kedua digunakan untuk transmisi digital dengan impedansi 50 ohm, contohnya kabel jaringan komputer. Nah, kita masuk pada peralatan jaringan. Peralatan jaringan ada 5. Ya, yang pertama repeater. Repeater adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Repeater ini menerima sinyal dan mentransmisikan kembali sinyal tersebut dengan daya yang lebih tinggi, sehingga sinyal tersebut dapat menjangkau area atau wilayah yang lebih luas. Yang kedua, hub. Maaf, ini saya salah ngeditnya. Hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Yang ketiga, switch. Nah, switch ini perangkat jaringan yang bekerja di lapisan data link, mirip dengan bridge, berfungsi menghubungkan banyak segmen LAN ke dalam satu jaringan yang lebih besar. Nah, yang keempat ini bridge. Bridge adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN atau local area network dengan jaringan LAN yang lain. Nah, pada bridge ini dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda-beda, misalnya Ethernet dengan Fast Ethernet, ataupun dengan yang lain-lain, ataupun tipe jaringan yang serupa atau sama. Nah, kita masuk pada tata cara pemasangan kabel. Nah, ada 3 cara pemasangan UTP. Kabel UTP, yaitu yang pertama straight through, yang kedua crossover, dan yang ketiga rollover. Nah, pada straight through, jenis pengkabelan ini biasa diterapkan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang berbeda, contohnya menghubungkan PC ke laptop, ataupun PC laptop dengan hub, switch, ataupun router, dan PC dan switch, contohnya konfigurasi kabel sebagai berikut. Bisa kita lihat sini konfigurasinya. Yang kedua, crossover. Crossover ini digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang sejenis. Contoh PC to PC, hub to hub, switch to switch, hub to switch. Konfigurasinya bisa kalian lihat. Sedangkan yang ketiga, rollover. Rollover ini jenis pengkabelannya yaitu digunakan untuk tujuan khusus atau tujuan tertentu saja, seperti untuk aktivitas konfigurasi router dengan PC. Ini konfigurasinya. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.